Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terhindar dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, sesuai dengan gambar yang sudah ada di background, hari ini kita akan belajar tentang tari tradisional. Sebelum kita mulai masuk dalam materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 4, tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Kali ini kita akan belajar tentang tari tradisional dan manfaat lingkungan bagi manusia. Sebelumnya, marilah kita perhatikan gambar yang ada di sini. Ada 4 gambar. Yang pertama kita fokus dulu ke gambar nomor 1. Gambar 1 ini menunjukkan orang memegang pewarna dan kuas, yang menandakan orang ini adalah bekerja sebagai pelukis. Selanjutnya, gambar kedua, orang yang memakai topi duduk di kursi dan sedang memegang megafon. Ia dapat kita sebut dengan sutradara. Ia bekerja sebagai sutradara. Pekerjaan yang ada di gambar ketiga, ada seseorang perempuan dan seseorang laki-laki. Ia mengenakan, terlihat pakaian adat dan mengenakan selendang. Ia terlihat sedang melakukan gerakan, yaitu gerakan tari. Dapat kita simpulkan mereka bekerja sebagai penari. Yang terakhir, gambar 4. Orang berkumis berambut panjang memegang topi dan kelinci. Bisa kita sebut pekerjaan yang ia lakukan adalah sebagai pesulap atau bekerja di tempat-tempat sirkus yang ada. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Berikut ada cerita yang berjudul Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supina mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awal penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supina mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supina belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supina belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama,
diperkenalkan menari di pentas. Saat itu Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang bisa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusan untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supina bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ia tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supina bangga telah mengenal budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Mari kita eksplorasi cerita tersebut dengan menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertama ada, apa nama asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Ya, tari gandrung berasal dari Banyuwangi. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Tarian gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan tahun 1771. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supina sebagai seorang penari daerah? Ibu Supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Menurutmu, nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Ya, bekerja sama, jujur, dan tanggung jawab. Nilai tari tersebut nilainya melestarikan tarian daerah yang ada di sekitar kita. Kehidupan seorang penari menari untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supina berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Mari kita simak sebuah puisi tentang seorang penari berikut ini. Puisi yang berjudul Puisi Penari, karya Hascahyo Trilion Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan, gerakanmu sungguh indah, karena engkau menari dengan hatimu. Selanjutnya mari kita eksplorasi puisi yang sudah kita baca bersama-sama. Apa judul puisi di atas? Siapa penulisnya? Puisinya adalah berjudul Puisi Penari. Dan penulisnya itu ada Hascahyo Trilion Laksono. Terdiri atas berapa bait puisi penari? Ada 6 bait. Terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Ada 12 baris. Berbicara tentang apakah puisi penari? Puisi tersebut menceritakan penghayatan dan keterampilan seorang penari yang berhasil memancarkan keindahan. Sekarang mari kita amati gambar berikut. Ini adalah gambar-gambar tari tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama yang ada di pojok kiri atas, terlihat seorang anak-anak sedang menari. Ini adalah tari pendet dari Bali. Yang kedua, penarinya menggunakan piring. Ya, ini adalah tari piring dari Sumatera Barat. Yang ketiga, ini menunjukkan tari remo dari Jawa Timur. Selanjutnya yang terakhir, ada yang berderet lurus, ini menunjukkan
tari saman dari Aceh. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari daerah di Indonesia bagi kita semuanya. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Misalnya ada bencana alam, itu akan membuat pohon atau hewan, tumbuhan atau hewan akan menjadi mati atau punah. Lalu penebangan secara liar, itu juga membuat pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan akan menjadi punah. Lalu bagaimana dengan hewan? Hewan akan punah ketika ada orang jahat atau orang yang tak bertanggung jawab, ia melakukan perburuan liar dengan egois atau mementingkan dirinya sendiri. Dia akan menjual hewan-hewan liar yang ada di hutan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi ataupun juga banjir. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis tersebut, kita dapat menghirup udara yang segar kembali. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan mengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. Nah, terlihat ada ketan merah, ketan putih, dan ketan hitam. Ini adalah beberapa contoh sumber bahan pangan. Masih banyak sekali di selain ini. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, palawija seperti padi, kedelai, dan jagung, termasuk juga ketan tersebut. Nah, mari kita perhatikan di sini ada bapak-bapak sedang mengolah kapas menjadi bahan atau kain untuk dijadikan baju. Begitu pula ada kambing dan tumbuhan lain untuk dijadikan bahan untuk proses akhir nanti menjadi baju yang bisa kita kenakan sehari-hari. Ini dinamakan bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang
yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Nah, ini adalah bahan-bahan kayu ya. Bahan-bahan kayu yang dijadikan menjadi alat-alat rumah tangga, peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pohon pinus. Selanjutnya ada produksi kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, sekian penjelasan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, sumber daya alam hayati dan non-hayati. Contoh, hayati itu yang hidup seperti hewan dan tumbuhan, sedangkan non-hayati benda mati seperti air dan tanah dan lain-lain. Sekarang waktunya membuat tugas. Tugas yang pertama, carilah informasi secara lengkap tentang Tari Gandrung Banyuwangi dan lakukanlah gerakan yang kalian ketahui. Sedangkan anak-anak juga harus dokumentasi berupa foto atau video beberapa gerakan yang kalian lakukan. Nanti bisa dikirim. Jadi tidak harus video. Anak-anak bisa melakukan beberapa gerakan dan cukup difoto saja, bisa dikirim. Tugas kedua, sebelum kita menuju ke tugas kedua, mari kita bahas tugas ke-1 dulu. Mungkin anak-anak nanti bisa mencari informasi melalui internet ataupun YouTube. Anak-anak bisa melihat dan menirukan gerakan-gerakan tersebut. Tugas 2, sebutkan 3 hal penting buatmu yang telah kamu pelajari kali ini. Jadi untuk video kali ini sebutkanlah 3 hal yang paling penting menurut anak-anak sendiri, atau membuat 3 kalimat atau 3 paragraf tentang pembelajaran 2. Sekian materi kita hari ini. Jagalah alam di sekitar kita karena itu sangat penting bagi kehidupan dan keseimbangan bumi di sekitar kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.